salam sehat. Perkenalkan, saya Asti Yunita Benu. Saya merupakan dosen tetap Berniden yang melaksanakan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Citra Bangsa pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang disingkat PGSD. Selain mengajar di program studi PGSD, saya juga mengampu mata kuliah pada program studi Pendidikan Informatika dan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya yaitu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, mata kuliah Pendidikan IPS SD, mata kuliah Pembelajaran IPS SD, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, dan mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu metode DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi PGSD yang diperoleh pada semester ganjil dan dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Dengan metode delivery, interaction, dan assessment yang saya pakai pada mata kuliah ini, diharapkan setiap mahasiswa mampu mencapai tujuan akhir pembelajaran yang tentunya sesuai dengan CPMK dari mata kuliah ini. Ada 5 CPMK yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu lewat pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan landasan penggunaan media pembelajaran sebagai seorang guru sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menentukan model desain media pembelajaran yang sesuai dengan usia dan karakter perkembangan siswa sekolah dasar. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengkolaborasikan beberapa media pembelajaran menjadi suatu media yang konkret dan relevan serta tematik. Yang terakhir yaitu mahasiswa mampu membuat dan mempresentasikan bentuk media belajar yang kontekstual dan relevan dengan materi belajar sekolah dasar. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa sumber buku yang relevan dengan mata kuliah ini, dan tentunya saya menggunakan buku ajar yang saya buat sendiri dan saya terbitkan sendiri. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari penilaian tugas mandiri dan tugas kelompok, yaitu bobot 20%, penilaian soft skill dengan bobot 20%, penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan penilaian ujian akhir semester dengan bobot 30%. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Pada pertemuan tatap muka, materi-materi yang akan dibahas diantaranya yaitu definisi dari kurikulum, karakteristik kurikulum SD, definisi dari pendekatan, strategi, model, desain pembelajaran, alat peraga, serta landasan penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar. Berikut saya akan tampilkan proses pembelajaran dari mata kuliah ini dengan materi landasan penggunaan media pembelajaran. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, kita lanjut dengan mata kuliah kita hari ini pada pertemuan ketiga, yaitu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Sebelumnya, Ibu absen dulu. Tolong dengar nama, kemudian jawab ya. Yang pertama, Immanuel Baok. Oke. Rivaldo Adu. Oke. Mami Lifu. Maria Alan. Baik, kita akan lanjut dengan materi pada mata kuliah kita. Materi kita hari ini yaitu tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan ke kalian bahwa dalam perkuliahan mata kuliah ini
Ingat bahwa penilaian itu ada 4 ya, 4 aspek penilaian, yaitu penilaian tugas secara mandiri, tugas secara kelompok, kemudian UTS dan UAS dengan bobot-bobotnya yang berbeda-beda. Sesuai dengan pada pertemuan pertama yang Ibu sudah jelaskan ya. Masih ingat? Oke, baik. Dari materi kita, nah ini merupakan materi kita kali lalu ya. Kali lalu kita sudah belajar tentang ini, tentang kurikulum, kemudian pendekatan, strategi, dan rumpun saudara bersaudara yang ada di ilmu pendidikan dan pembelajaran ini. Hari ini kita akan lanjut dengan materi kita. Materi kita yaitu materi tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Tujuannya yaitu dari materi ini, tujuannya kalian mampu menjelaskan landasan penggunaan media pembelajaran sebagai guru sekolah dasar. Baik, kita masuk dalam materi kita. Baik, silahkan Mami, ada pertanyaan? Ada Ibu. Apa hubungan dari istilah-istilah yang sudah kita pelajari dengan media belajar? Oke, baik. Silahkan. Baik, istilah-istilah yang sudah kita pelajari kali lalu yaitu kurikulum, kemudian pendekatan, strategi, metode, media pembelajaran. Itu semua istilah-istilah itu merupakan satu rumpun yang ada dalam proses pembelajaran. Jadi semua istilah itu akan dikemas bersama-sama dengan media belajar untuk menjadi satu desain pembelajaran. Satu kesatuan yang akan kalian bawa di dalam kelas untuk kalian ajar pada siswa-siswi kalian. Jelas ya Mami? Oke, masih ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini. Kita lihat materi kita hari ini. Di sini sebagai landasan penggunaan media pembelajaran yang pertama, saya ajak kalian lihat satu pendapat filsuf Cina Konfusius tentang 3 hal ini. 3 hal ini mulai dari kata dengar, kata lupa, lihat, ingat, lakukan, paham. Ini merupakan landasan yang paling inti guru menggunakan media pembelajaran. Jadi jika guru menggunakan metode belajar yang hanya metode ceramah, misalnya saya kasih contoh, hari ini saya ajar kalian tanpa menggunakan PowerPoint di depan sini, saya hanya masuk kemudian saya ceramah dari awal sampai habis, maka yang pertama akan tercapai. Saya dengar, saya lupa, itu pasti. Kamu hanya dengar, kamu pasti minggu depan sudah lupa. Kemudian jika saya bawa media belajarnya yaitu buku, misalnya saya kasih contoh, ini buku ajar mata kuliah ini ya, mata kuliah yang saya pakai sebagai referensi, buku yang saya pakai sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Ada beberapa buku yang Ibu pakai. Nah, ini salah satunya yaitu buku ajar pengembangan media belajar. Misalnya Ibu masuk, Ibu kasih tunjuk buku. Ibu kasih tunjuk buku ke kalian. Maka poin yang kedua, saya lihat pasti saya ingat. Minggu depan Ibu tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Di antara sekian banyak kalian ini pasti akan ada yang ingat bahwa Ibu bawa buku. Pasti akan ingat. Tetapi tidak semua ingat bahwa buku itu apa, tujuannya apa. Intinya adalah ingat kalau Ibu bawa buku. Nah, itu poin yang kedua. Yang berikut lagi, poin ketiga yang pasti adalah ketika anak melakukan, ketika saya melakukan, maka saya akan paham. Ini landasan paling dasar guru harus menggunakan media. Ketika guru pakai media di depan kelas, guru siap media, kemudian coba si A datang tunjuk di media ini angka 1 yang mana. Misalnya kamu mengajar di kelas rendah ya. Kamu mengajar di kelas rendah, kamu buat papan angka di depan, kemudian kamu panggil satu-satu, datang tunjuk angka 7 yang mana, angka 1 yang mana. Nah, ketika anak terlibat dengan media, pasti dia akan mengingat pembelajaran yang sudah kamu sampaikan. Jelas ya? Oke, yang berikut. Nah, kita lihat di sini media pembelajaran intinya adalah sebagai penyalur informasi. Penyalur informasi yang memuat 2 hal. Yang pertama yaitu materi yang ingin disampaikan, yaitu pesan pembelajaran.
Anak-anak, hari ini kita belajar berhitung 1 sampai 10. Kamu bawalah media kamu, papan berhitung atau papan angka, kemudian kamu minta anak-anak untuk menunjuk di depan, atau ibu kasih contoh lain, misalnya materinya hari ini tentang makhluk hidup. Misalnya hari ini kita belajar tentang ayam. Kamu bawalah ayam anak dari rumah, kamu taruhlah di depan meja, kemudian kamu minta, anak-anak, coba, ini kelas rendah ya. Coba ini ayam. Ayam merupakan makhluk hidup, makhluk unggas dan lain-lain sebagainya. Ayam di depan ini ada 2 ekor. Kita belajar tematik, jadi harus dikaitkan antara IPA dan IPA dan matematika berhitung. Nah, di situ anak-anak akan datang, kamu minta, coba datang, pegang ayam itu yang begini. Pada anak yang ke-20 ayam pasti mati. Ya, karena semua anak pegang ayam. Tapi dengan belajar seperti itu, anak akan mengingat kalau kita minggu lalu belajar tentang makhluk hidup. Tentang hewan apa? Ayam. Ya, itu penggunaan media. Maka materi yang kamu sampaikan, yaitu pesan pembelajaran, lebih maksimal jika kamu menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang berikut, tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau kamu tidak pakai media, kamu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah selama 30 kali 2 jam pelajaran. Di situ selama 60 menit 1 jam itu kamu ceramah saja. Kira-kira poin yang kedua ini terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi karena cuma satu arah saja. Anak tidak belajar. Semua anak yang lihat kamu selama 1 jam itu mungkin 1 orang saja. 1 orang itu kecil saja dia punya kemungkinan. Yang lain itu melihat dan membayangkan ketika saya pulang apa yang harus saya lakukan di rumah. Itu. Jadi tidak beda dengan kamu bawa media. Kamu bawa media di dalam kelas, maka proses belajar akan terjadi. Paham? Baik, kita lanjut. Kita lanjut yang berikut, yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Ada 4 landasan di sini, yaitu landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Secara filosofis, pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan yang humanis. Berarti ketika kamu menggunakan media, pembelajaran yang humanis itu akan tercapai, lebih tercapai dibanding dengan kamu tidak menggunakan media. Kamu belajar anak-anak kelas rendah yang notabene cuma serius pada 5 menit pertama. 5 menit pertama, menit ke-6 itu sudah hancur di dalam kelas karena anak-anak mulai bosan. Ketika kamu pakai metode ceramah, maka kamu pasti darah tinggi akan naik ya. Kita punya kadar darah tinggi pasti akan naik dan pasti bawaan lebih emosi. Beda dengan kamu menggunakan media pembelajaran. Di situ pasti pendekatan humanis akan terjadi. Yang berikut lagi, landasan psikologis. Secara psikologis, ketika kamu menggunakan ketepatan memilih media, kamu tepat memilih media, maka hasil belajar juga akan tercapai secara maksimal. Misalnya tadi saya kasih contoh media tentang makhluk hidup, yaitu si ayam. Oke. Baik, yang berikut landasan teknologis. Landasan teknologis di sini teori dan praktek perancangan pengembangan semuanya itu dapat terjadi dalam waktu 1 kali ya. 1 kali waktu. Misalnya besok saya mau mengajar ini, saya menyiapkan ini. Maka di situ sudah terjadi praktek perancangan pengembangan, kemudian penerapan, pengelolaan, dan semuanya itu bawa di dalam ketika kita pakai media. Yang berikut lagi, yang terakhir yaitu landasan empiris. Sumber pengetahuan yang diperoleh dari percobaan. Tahu kalau kita kasar dengan seekor ayam, maka ayam pasti akan mati. Maka ya anak nomor urut 10 pegangnya pelan-pelan saja, jangan kasar-kasar kan ayam bisa mati. Itu landasan yang berikut. Ya, yang berikut kita lihat kegunaan media pembelajaran. Baik, ada 5 kegunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Kalau kamu bawa media pembelajaran di depan kelas,
pasti semua perhatian akan ada pada media. Contoh konkretnya hari ini saya mengajar kalian pakai media PowerPoint. Semua melihat? Ya, slide di depan kalian lihat. Itu contoh yang pertama. Yang berikut, kegunaan yang kedua, memberikan pengalaman yang nyata, langsung dan menyeluruh. Jadi penjelasan yang kedua itu sama seperti tadi saya kasih contoh ya. Kalau kamu jadi guru SD, mengajar di kelas rendah, kamu bawa anak ayam, lalu kamu mengajar tentang makhluk hidup. Kemudian yang berikut, metode mengajar lebih bervariasi, tidak hanya ceramah saja, yaitu misalnya metode eksperimen. Anak-anak diminta untuk bereksperimen langsung sentuh ayam. Itu. Yang berikut lagi, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Artinya bahwa metode yang ada di depan itu hanya satu. Semua kita bisa melihat metode yang sama. Metode yang satu. Baik, kegunaan media pembelajaran yang berikut yaitu mengembangkan sikap eksploratif. Yang kelima. Berkaitan dengan mengembangkan sikap eksploratif ini, Ibu minta salah satu coba menjelaskan untuk kita, bisa tidak? Mengembangkan sikap eksploratif itu yang seperti apa? Coba. Bisa. Baik, saya coba menjelaskan tentang sikap eksploratif, yaitu sikap yang ingin tahu tentang suatu hal yang baru Oke. yang belum diketahui sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi salah satu kegunaan dari media pembelajaran ketika kita guru pakai media pembelajaran, maka dari situ bisa mengembangkan sikap eksploratif siswa. Dengan kamu menggunakan media A, kemudian media yang kamu kasih tunjuk, siswa akan lebih penasaran dan mau tahu, oh media ini dari mana, buat dari apa, media ini kenapa warna ini. Nah, itu akan mengembangkan sikap eksploratif dari siswa itu sendiri. Baik, kita lanjut. Yang berikut yaitu kegunaan media pembelajaran yang berikut. Baik, yang terakhir yaitu materi lebih jelas maknanya. Kegunaan yang terakhir dari kita menggunakan media pembelajaran sebagai guru, maka materi akan lebih jelas maknanya. Materi lebih jelas itu kalau kita belajar berhitung, kamu pakai media papan angka, maka materi akan lebih jelas dan minggu depan siswa akan ingat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang angka, kita belajar tentang berhitung. Baik, materi perkuliahan kita hari ini sampai di sini, pertemuan ketiga kita. Selanjutnya sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan materi kuliah kita? Saya. Oke, baik. Vicky, silahkan. Boleh maju ke depan dan kasih kesimpulan ke teman-teman. Baik, Ibu dan teman-teman semua, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana media pembelajaran berperan penting dalam pembelajaran agar siswa dapat paham dan mengerti akan tujuan dari pembelajaran tersebut yang diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan di mana saat kita lihat maka kita ingat, dan saat kita lakukan maka kita paham. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Vicky. Terima kasih Vicky. Jadi inti dari perkuliahan kita hari ini yaitu media pembelajaran. Ketika kita pakai media belajar, maka pesan atau informasi pembelajaran yang kita komunikasikan ke siswa dapat terserap semaksimal mungkin oleh siswa sebagai penerima informasi. Dan pada akhirnya tujuan pembelajaran yang kita bawa ketika kita pakai media maka tercapai lebih maksimal. Baik, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan tugas ya. Ini tugas mandiri, kalian boleh catat. Silahkan kalian catat tugas mandiri ini untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu kasih ingat lagi, untuk mengerjakan tugas mandiri ini kalian boleh pakai bermacam buku sumber ya. Misalnya yang Ibu bawa ini buku sumber untuk mata kuliah ini, kalian boleh cari di perpustakaan dan kalian pakai menjawab soal ini. Dan ingat bahwa untuk poin penilaian, ada penilaian tugas mandiri dan tugas
kelompok. Selain itu juga ada penilaian soft skill, kemudian ada penilaian UTS, kemudian ada penilaian UAS juga. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Bisa? Oke, baik. Perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian pada hari ini. Selamat siang. Sekian dari saya, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam bidang pengembangan media pembelajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera, salam sehat.